Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang KB. Apa sih itu KB dan siapa yang boleh ber-KB? KB atau keluarga berencana adalah usaha untuk mengatur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Nah, siapa saja sih yang boleh ber-KB? Yang boleh ber-KB ini adalah pasangan usia subur, yaitu usia 15 sampai 49 tahun yang ingin menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kehamilan. Ada juga tujuan dari KB. Yang pertama itu ada tujuan umum, yaitu meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS atau normal keluarga kecil bahagia sejahtera, yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Kemudian yang kedua itu ada tujuan khusus, yaitu meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunnya jumlah angka kelahiran bayi, meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran. Kemudian ada juga manfaat dari KB, yaitu menghindari kehamilan risiko tinggi, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, meringankan beban ekonomi keluarga, membentuk keluarga bahagia sejahtera. Ada juga alat-alat kontrasepsi. Nah, sebelumnya kontrasepsi yaitu pencegahan terbuahinya sel telur oleh sel sperma atau konsepsi, atau pencegahan menempelnya sel telur yang telah dibuahi ke dinding rahim menurut Nugroho dan Utama 2014. Ada pula macam-macam alat kontrasepsi, yaitu mal, kondom, HKDR, tubektomi, vasektomi, pil, injeksi, dan juga implan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut dari macam-macam alat kontrasepsi, yuk kita simak video berikut. Nah, yang pertama itu ada metode amenorlaktasi atau yang sering disebut dengan MAL. Beberapa fakta tentang MAL yaitu merupakan metode kontrasepsi alami yang bersifat sementara, tidak ada risiko kesehatan, tidak perlu obat atau alat, dan juga bersifat ekonomis. Dapat dilakukan baik oleh ibu yang melahirkan secara normal maupun secara sesar, melindungi bayi dari diare dan juga infeksi, membentuk ikatan erat antara ibu dan bayi. Syarat-syarat agar MAL dapat efektif yaitu ibu belum mengalami menstruasi sejak melahirkan, bayi menyusu eksklusif minimal 3-4 jam pada siang dan juga malam, umur bayi kurang dari 6 bulan, efektivitas dari MAL ini yaitu 97%, mencegah kehamilan hingga 6 bulan setelah masa persalinan, dapat juga mencegah kehamilan selama memenuhi syarat. Cara kerja dari MAL ini yaitu menyusui merangsang produksi hormon prolaktin. Peningkatan hormon prolaktin dapat menekan produksi hormon estrogen yang diperlukan untuk pemasangan telur. Nah, yang kedua ini ada kondom. Kondom adalah alat kontrasepsi keluarga berencana yang terbuat dari karet dan pemakaiannya dilakukan dengan cara disarungkan pada kelamin laki-laki ketika akan bersenggama, menurut dignas.go.id. Cara kerjanya yaitu menghalangi masuknya sperma ke dalam vagina wanita, sehingga pembuahan dapat dicegah, yaitu mencegah sperma masuk ke alat reproduksi wanita. Manfaat keterbatasan maupun efek samping yang ditimbulkan kondom wanita hampir sama dengan kondom laki-laki. Tingkat efektivitas kondom wanita akan tinggi apabila cara penggunaannya benar. Manfaat dari kondom yaitu mencegah kehamilan tak direncanakan, memperpanjang durasi bercinta, menambah variasi bercinta, menghindari penyakit menular seksual, memberikan perlindungan ekstra, dan juga merupakan alat KB dengan efek minimal. Nah, kemudian ada yang disebut dengan AKDR. AKDR ini adalah alat berbahan dasar plastik berbentuk T. Pada alat ini terdapat tali yang akan menggantung dari leher rahim hingga ke dalam vagina. Di Indonesia, IUD juga populer dengan sebutan KB spiral. Cara kerjanya yaitu di dalam rahim, IUD melepaskan unsur tembaga secara perlahan yang akan menghambat pergerakan sperma, sehingga tidak dapat mencapai sel telur. Hal ini tidak menghentikan ovulasi setiap bulannya. Namun jika ada sperma yang berhasil mencapai sel telur, namun ini sangat jarang sekali terjadi. Tembaga akan menghentikan sel telur yang telah dibuahinya untuk menempel di dinding rahim. Nah, keuntungan penggunaan AKDR adalah
memiliki efektivitas tinggi. AKDR dapat efektif segera setelah pemasangan, dapat dipasang segera sesudah melahirkan hingga 48 jam pasca melahirkan atau keguguran. Tidak mempengaruhi ASI, ekonomis, tidak mengandung hormon, kesuburan segera kembali setelah IUD diangkat. Nah, kemudian ada juga efek samping yang umum terjadi, yaitu perubahan siklus haid. Umumnya terjadi selama 3 bulan pertama. Haid lebih lama dan juga lebih banyak, dapat menyebabkan kram atau mulas setelah pemasangan, dan juga tidak mencegah IMS termasuk HIV/AIDS. Tubektomi pada perempuan, yaitu merupakan metode kontrasepsi bagi wanita yang tidak ingin hamil dan juga mengikat atau memotong saluran telur kiri dan kanan. Dengan demikian, sel telur tidak dapat bertemu dengan sperma sehingga tidak dapat terjadi kehamilan. Keuntungan metode ini adalah sangat efektif, 0,5 kehamilan per 100 wanita yang menggunakan. Aman dan sederhana, tidak ada efek samping, tidak mempengaruhi ASI, tidak juga mempengaruhi hormon. Efek samping infan yaitu mempengaruhi periode haid tidak teratur atau jarang, perubahan berat badan, kadang pusing atau mual, tidak melindungi terhadap penularan IMS. Efek pencegahan kehamilan menurun apabila menggunakan obat-obatan seperti TBC, epilepsi, dan juga yang lain-lain. Kemudian ada yang disebut dengan vasektomi. Vasektomi adalah operasi kecil atau bedah minor yang dilakukan untuk mencegah transportasi sperma pada testis atau penis. Vasektomi ini juga merupakan prosedur yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya kehamilan karena bersifat permanen. Dalam kondisi normal, sperma diproduksi dalam testis. Nah, kelebihan dari vasektomi yaitu sangat efektif dan permanen, tidak ada efek samping jangka panjang, konseling dan persetujuan mutlak diperlakukan. Kekurangan vasektomi yaitu komplikasi dapat terjadi saat prosedur berlangsung atau beberapa saat tindakan akibat reaksi anafilaksi yang disebabkan oleh penggunaan lidokain atau manipulasi berlebihan terhadap anyaman pembuluhan darah di sekitar vena deferentia. Nah, ada juga yang disebut dengan pil. Pil KB merupakan metode kontrasepsi bentuk tablet yang mengandung hormon estrogen dan juga progesteron atau hanya progesteron saja. Kelebihan pil KB yaitu mampu mengurangi gejala PMS, melindungi Anda dari penyakit radang panggul, mengurangi risiko fibraris, kista ovarium, dan penyakit payudara dan kanker. Sama sekali tidak mengganggu seks karena dikonsumsi dengan cara diminum. Kekurangan pil KB yaitu tidak melindungi Anda dari penyakit kelamin, harus diminum setiap hari di jam yang sama dan tidak boleh terlewat jika ingin mendapatkan perlindungan yang penuh. Bisa meningkatkan tekanan darah dan juga menyebabkan berbagai efek samping seperti sakit kepala, mual, nyeri pada payudara, dan juga perubahan mood yang drastis di awal pemakaian. Nah, ada juga injeksi. Injeksi ini suntik KB atau kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon progesteron atau progestin yang berupa dengan hormon alami wanita atau serupa dengan hormon alami wanita, yaitu progesteron. Hal ini dapat menghentikan Anda berovulasi dan biasanya suntik KB disuntikkan pada bagian tertentu pada tubuh Anda seperti di paha, di pundak, di bawah perut. Nah, kelebihan suntik KB 3 bulan yaitu tidak berinteraksi dengan obat-obatan lain, relatif aman untuk ibu menyusui, bermanfaat bagi wanita yang tidak dapat menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen, tidak perlu repot mengingat atau mengonsumsi pil kontrasepsi setiap hari, tidak perlu berhitung lebih dulu saat berhubungan seksual. Bergantung pada jenisnya, suntikan dapat bertahan hingga 8-13 minggu.
video dari saya, semoga bermanfaat. Ayo ikut KB, dua anak lebih